saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang setia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin mengajak kita melihat sesuatu, ya, bahwa untuk melihat segala sesuatu dalam roh, kita perlu didoakan hamba Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh menekan firman Tuhan ini. Berkati kami sekarang Tuhan dengan firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini Tuhan. Jamah semua pemirsa supaya punya kerinduan untuk dibukakan mata dan penglihatannya untuk melihat perkara-perkara luar biasa daripada Tuhan. Melihat apa yang Tuhan siapkan bagi kami untuk hidup lebih baik ke masa depan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, dari 2 Raja-Raja pasal 6, 2 Raja-Raja pasal 6, ayatnya yang ke-15 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang kita perbuat?" Jawab Elisa, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Amin. Saudara sekalian, memang luar biasa ini cerita ini. Ya, karena tentara Aram begitu jengkel mereka, Raja Aram, karena apa yang dia omongkan di tempat tidur pun diketahui oleh Elisa. Ya, sehingga mereka tidak berhasil mengalahkan pasukan-pasukan dari Israel. Saudara sekalian, pesan nomor 1 di sini apa itu, saudara sekalian? Itu kita perlu penglihatan daripada Tuhan.
mata kita perlu dibukakan, disingkapkan untuk melihat persediaan daripada Tuhan jauh lebih besar daripada segala persediaan dunia ini atau persediaan musuh dan saingan kita. Saya bilang, loh kok Pak bilang ada musuh? Iya, kadang-kadang saya pernah mengalaminya sendiri, saudara sekalian. Ada jemaat yang buka warung mie, ya, dia buka warung mie, dan kami yang mendoakannya, ibu yang cari tempat itu, ya, kami mendoakannya dan buat berhasil. Sampai mobil mewah pun antri di situ, makan di warungnya. Warung itu dibikin di rumahnya, pakai tenda begitu dari halaman rumah. Luar biasa berhasil. Kemudian apa yang terjadi? Datang orang lain, buka warung mie yang sama di sebelahnya, dan warungnya sepi. Dia buat apa? Setelah 1 bulan kemudian, kayaknya modalnya mereka sudah habis, dia santet itu, ya, yang punya warung laris tadi, yang anggota jemaat kami. Dia santet. Saya yang ke sana, tolong. Itu gumpal-gumpal dia muntah darah. 2 minggu harus dirawat rumah sakit, baru dia bisa pulang. Dan sesudah itu kemudian, ya, mereka kemudian pindah dari situ. Ya, maksudnya anggota jemaat tadi pindah karena mereka tidak mau kemudian jadi semacam berantem begitu. Atau tidak mau dia balas dengan yang jahat dengan yang jahat. Jadi betul kalau kita dalam usaha, dalam bisnis, tidak usah jauh lah, kayak jualan tadi, itu kita bisa punya musuh. Itu sebabnya mengapa di sini firman Tuhan katakan bahwa kita perlu punya mata rohani. Perhatikan bujangnya itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, mata jasmaniah kita hanya bisa melihat apa? Celaka, melihat malapetaka, melihat musibah. Ya, hati-hati saudara sekalian. Tetapi di sini saudara lihat, mata rohani, jawabnya jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, Elisa tumpangkan tangan pada kepalanya, pada matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ini tentang tentara, pasukan. Tapi untuk kita juga begitu saudara sekalian. Kalau sudah bisnis, ya, Tuhan akan membuka mata sudah melihat bahwa persediaan dari Tuhan itu jauh lebih banyak daripada persediaan dunia ini. Ya, saya berkali-kali mendengar seorang hamba Tuhan katakan, saudara sekalian, itu bank kita itu tidak mungkin bangkrut. Oleh karena apa? Bank itu ada di surga. Jaminannya apa? Kata firman Tuhan, kalau Tuhan buka, tidak bisa ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan tutup, tidak ada yang bisa buka. Ya, Tuhan menjamin hidup kita. Tuhan juga menjamin kita, misalnya nanti sebentar silahkan baca Yesaya 45:2 dan 3, dikatakan di sana Tuhan sudah siapkan bagimu, bagi anak-anak Tuhan, yaitu apa? Harta benda yang terpendam, kekayaan yang tersembunyi. Apa itu? Ya, warisan-warisan yang Tuhan beri kepada kita. Dan kemudian apa lagi? Yang berikutnya yaitu harta terpendam itu apa? Barang tambang yang batu mulia, logam mulia. Tuhan akan beri kepada saudara sekalian kalau sudah tekun berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Itulah tandanya kita dibukakan mata kita melihat segala persediaan yang Tuhan siapkan untuk hidup kita. Jadi jangan pernah takut kepada saingan, jangan pernah takut kepada orang yang mau buat jahat kepada saudara sekalian karena persaingan bisnis atau usaha, ya. Dan percaya saja, serahkan semuanya kepada Tuhan.
Dan minta Tuhan buka mata kita untuk kita melihat persediaan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Bukalah mata seluruh jemaat dan semua pemirsa yang menyaksikan program ini. Tumpangkan tangan-Mu pada mata mereka Tuhan, supaya mereka bisa melihat penglihatan-penglihatan daripada-Mu, terutama melihat segala persediaan daripada Tuhan itu jauh di atas segala persediaan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.